Pria ini mencoba melarikan diri dari pipa kebakaran, tetapi tak menyadari, sesosok mayat sedang mengincarnya, sampai tangan mayat itu menangkap kakinya. Pria itu baru merasakannya. Dia ketakutan dan mati-matian melepaskan diri. Kemudian tendang, hancurkan kepala mayat itu. Akhirnya, memilih kembali ke kamar 1408. Saat berdiri, dia menemukan ruangan mulai membeku, seluruh ruangan dalam sekejap mata dikelilingi es tebal. Dia ingin menyesuaikan suhu, tetapi AC-nya sudah membeku dan tidak berfungsi sama sekali. Karena suhunya semakin rendah, dia hanya bisa membungkus diri dengan selimut, minum anggur dan menyalakan api agar tetap hangat. Saat ini, komputer tiba-tiba berbunyi. Berlari dan lihat, adalah istrinya. Dia masih ada di dalam video. Awei buru-buru bertanya padanya, apakah sudah melapor polisi? Sang istri berkata dia telah melapor polisi. Polisi sudah di kamar 1408 sekarang. Awei baru sadar, ruangan aneh ini. Dia tidak bisa melarikan diri. Sang istri tiba-tiba berkata dia akan datang ke hotel untuk mencarinya. Awei langsung memarahinya agar tidak datang. Sangat berbahaya di sini. Tak disangka baru saja berbicara, sebuah layar muncul sesosok yang sama dengan dirinya, beritahu sang istri untuk datang secepatnya. Jika tidak datang, aku segera tewas. Awei segera menghentikannya, tapi istri hanya bisa mendengar suara di layar. Pria itu bahkan tersenyum padanya. Baru saja mengakhiri panggilan, atap ruangan tiba-tiba runtuh. Seluruh ruangan bergetar, dindingnya mulai retak. Kemudian datang badai. Saat Awei mendongak, lukisan di dinding telah bergerak, diiringi dengan teriakan yang menakutkan. Dia tidak tahan lagi, mengambil tongkat, pukul dengan tongkat. Air menyembur keluar dari lukisan, membanjiri seluruh ruangan. Awei berjuang mati-matian di dalam air, kehilangan kesadaran secara perlahan. Saat dia bangun lagi, sudah di rumah sakit. Istrinya juga merawatnya. Awei sangat bersemangat. Ternyata itu semua adalah mimpi buruk. Dia bertanya kepada istrinya, pernahkah mendengar Dolphin Hotel New York? Istrinya berkata tidak. Awei lebih yakin, itu hanyalah sebuah mimpi. Keluar dari rumah sakit, hidupnya kembali ke jalurnya. Tapi dia masih tidak bisa melepaskan putrinya yang tewas. Saat makan di restoran bersama sang istri, tiba-tiba melihat roh di kamar 1408. Istri terus memanggilnya. Awei baru saja bereaksi ketika dia pergi untuk melihat. Ternyata hanyalah seorang pelayan. Awei semakin bingung. Sebenarnya ini mimpi buruk atau bukan? Dia menulis kamar 1408 menjadi sebuah buku, siap dikirim ke penerbit untuk diterbitkan. Tanpa diduga, kurir penerima tak disangka adalah pelayan di Dolphin Hotel. Di sebelah pekerja renovasi, mereka juga memiliki ekspresi yang aneh. Lalu ayunkan palu, mulai menghancurkan dinding. Ternyata Awei tidak meninggalkan kamar 1408 sama sekali. Saat dia bereaksi, ruangan itu telah terbakar menjadi reruntuhan. Saat ini, putrinya muncul. Dia memeluk putrinya erat-erat. Tetapi tak lama kemudian, putri juga berubah menjadi reruntuhan. Awei sangat kesakitan. Dia tidak bisa melihat putrinya tewas di depannya lagi, jadi menghancurkan ruangan itu dengan putus asa, melampiaskan amarahnya. Segera, hitungan mundur berakhir. Dia pingsan. Ketika bangun lagi, memulai lagi 1 jam. Belum menunggu Awei bereaksi, telepon berdering. Pihak lain berkata, setiap kau bertahan 1 jam, akan ada 1 jam lagi menunggumu. Kau hanya punya satu cara, yaitu memilih layanan check-out express. Awei berbalik dan melihat, check-out express yang dikatakan pihak lain adalah membujuknya untuk bunuh diri. Berjalan ke ruang tamu, 2 makam telah dibangun, 1 milik putrinya, dan 1 lagi untuk dirinya sendiri. Dia akhirnya sadar, mengapa ruangan ini tewas begitu banyak korban, karena mereka sama sekali tidak bisa keluar. Akhirnya hanya dapat memilih bunuh diri. Pada saat ini, telepon berdering lagi. Pihak lain memberitahunya, istrimu akan tiba di sini dalam 5 menit. Awei sangat marah. Dia siap mati dengan ruangan ini. Ambil botol anggur, masukkan kain, lalu nyalakan api, langsung membuangnya. Dalam api yang menyala, Awei dengan tenang mengambil sebatang rokok. Sepanjang hidupnya, dia selalu menghindar, melarikan diri dari sang istri, dari putrinya, bahkan ayahnya di panti jompo. Dia tidak pernah berkunjung. Kali ini, dia memilih untuk tidak melarikan diri. Segera setelah itu, semua orang di hotel keluar karena alarm kebakaran. Istri yang telah tiba, melihat kobaran api di kamar 1408, menjadi sangat panik, tapi tidak ada cara untuk naik dan menyelamatkan suaminya. Di kamar saat ini, penyiram api mulai bekerja, agar api tidak padam. Awei mengambil asbak dan memecahkan jendelanya. Api di ruangan itu menyebar dengan cepat dan meledak, dengan sebuah lukisan di dinding yang terbakar. Awei tewas dengan kamar ini. Mulai hari ini, kamar 1408 tidak akan ada lagi korban. Awei menggunakan kematiannya sepenuhnya mengakhiri ruangan ini. Meskipun filmnya seperti film horor, sebenarnya mengingatkan kita secara tidak langsung. Di hadapan iblis batin, jangan mencoba untuk bersembunyi. Karena semakin kau menghindari, dia akan menjadi lebih kuat, sampai menelan seluruh hatimu. Jadi apapun yang terjadi, jangan tinggalkan keluargamu, karena mereka juga akan menjadi kekuatan pendorong untuk mengatasi iblismu.